Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Perayaan Natal Nasional 2025, sekaligus Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Saudara Marwar Sirait, Dewan Pengarah Perayaan Natal Nasional 2025, Saudara Hashim Joyo Hadikusumo, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, yang saya hormati Menteri Agama Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Wakil Menteri, Panglima TNI, Kapolri, beserta para Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, karena tadi juga sudah banyak diperkenalkan. Kalau saya baca ini halamannya cukup banyak ini. Para tokoh gereja nasional, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pendeta Jack Levin Fritz Manupati, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia Pendeta Tommy Lengkong, Ketua Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia Pendeta Jason Balompapweng, Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Pendeta Sony Situmorang, Ketua Umum Bala Keselamatan Kolonel Hosia Maka Giantang, Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia Presbiter Yakobus Jimmy Mboe, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa Pendeta Lukas Jetro Kusumo, Ketua Presidium Persekutuan Baptis Indonesia Pendeta Randy Alexander Chuang, Sekjen Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Monsignor Adrianus Sunarko, Koster Gereja, Guru Sekolah Minggu, Guru Agama Kristen dan Katolik, anak-anak sekolah minggu, disabilitas, Yayasan Yatim Piatu, paduan suara yang saya cintai, para pimpinan organisasi keagamaan mahasiswa, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GAMKI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI, saudara-saudaraku umat Kristiani sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada, baik yang hadir langsung maupun yang hadir melalui video conference. Para hadirin undangan yang hadir, rekan-rekan pers dan media yang saya hormati,
Gubernur DKI Jakarta Saudara Pramono Anung yang saya hormati, Duta Besar Palestina Dr. Zulhair Al-Shun, tentunya sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas segala kebaikan, berkah, atas kesehatan yang kita nikmati, dan juga atas kedamaian yang masih diberikan kepada bangsa dan negara kita, sehingga kita dapat berkumpul malam ini di acara puncak perayaan nasional, di puncak perayaan Natal Nasional 2025 yang kita melaksanakan sekarang pada tanggal 5 Januari 2026 ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di sini dan menyampaikan langsung ucapan Selamat Hari Raya Natal kepada saudara-saudaraku umat Kristiani sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada. Semoga damai Natal membawa kebaikan, berkah, kasih, pengharapan, dan kekuatan bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, acara hari ini adalah bukti dari jati diri kita, bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang multi etnis, multi ras, multi agama, multi budaya. Kita adalah bangsa yang sangat besar. Para pakar ada yang hitung kelompok etnis yang ada di Indonesia itu 1.700 dengan bahasa daerah yang sangat banyak. Kita di bumi Nusantara ini, suku-suku kita menganut agama-agama yang berbeda-beda, tapi kita bisa bersatu, kita bisa hidup sebagai satu bangsa, satu nusa yang memiliki satu bahasa, karena kita punya niat yang sama. Kita ingin meraih kehidupan yang baik bersama. Kita telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup di bumi Nusantara ini. Kita tidak bisa menentukan kita lahir di mana, dari rahim ibu yang mana, itu sudah takdir ilahi. Tapi takdir ini yang membuahkan bangsa Indonesia. Saya merasa besar hati, saya merasa bangga mendapat kehormatan besar menjadi presiden dari sebuah negara yang sangat besar, jumlahnya keempat terbesar di dunia. Negara sebesar Eropa 27 negara,
kita satu negara, dan juga saya juga bersyukur saya dipilih oleh rakyat Indonesia. Begitu saya dipilih dan saya dilantik, saya mengerti, saya mengetahui, saya mempelajari keadaan bangsa Indonesia, di mana sesungguhnya kita patut bersyukur bangsa kita sungguh memiliki kekayaan yang sangat-sangat besar. Namun tantangan yang kita hadapi juga sangat besar. Saya kira sebagai insan hamba Tuhan, kita semua harus mengerti bahwa segala kebaikan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, segala kekayaan tersebut, kalau kita tidak pandai menjaga kekayaan tersebut, kalau kita tidak pandai mengelola kekayaan tersebut, maka kita tidak boleh menyalahkan siapapun atas nasib yang kita alami. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, penuh gejolak, perang di mana-mana, kita harusnya bersyukur bahwa bangsa kita sampai hari ini mengalami keadaan damai. Kita mengerti negara sebesar ini pasti ada perselisihan faham, ada konflik, ada perseteruan, ada persaingan. Tetapi secara umum bangsa-bangsa lain mulai melihat bangsa Indonesia bahwa bangsa sebesar ini dapat hidup dengan harmoni, dengan saling menghormati dan saling mencintai. Saudara-saudara sekalian, baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya karena saya faham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Tetapi kalau ditanya masih mengatakan bahwa dia bahagia. Ini membingungkan bangsa-bangsa lain. Membingungkan bangsa-bangsa lain. Dan juga
mengharukan bagi saya. Karena itu saya bersama pembantu-pembantu saya bekerja sangat keras. Sudah 1 tahun kita menerima tugas dari bangsa Indonesia. Saya dibantu oleh pembantu-pembantu saya. Orang-orang yang saya harus akui adalah orang-orang putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Saya bersyukur saya mendapat kesempatan. Saya diajak bergabung dalam pemerintah Presiden Joko Widodo selama 5 tahun. Selama 5 tahun saya masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Jadi bagi saya 5 tahun itu adalah semacam masa magang, masa pembelajaran. Begitu saya hadir pertemuan kabinet yang pertama, saya lihat kelilingnya itu, dan memang saya sudah tentunya hadir pelantikan. Saya mengatakan kepada beberapa rekan-rekan, saya bilang, waktu itu kan 2019 saya kandidat yang kalah, ya kan? Tapi saya waktu masuk ruang kabinet, saya melihat dan saya katakan, seandainya saya menang, sebagian besar kabinet itu pasti saya ajak membantu saya. Dan itu terbukti begitu saya jadi presiden, ya banyak dari mereka masih tetap saya ajak. Kenapa? Karena memimpin, mengelola dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Tidak bisa kita sembarangan. Jadi saudara-saudara, ada memang kita harus akui dengan kebaikan bangsa Indonesia, elitnya juga banyak yang ya mau dikatakan apa ya, gak tahu. Pengalaman saya semakin tinggi di masyarakat, sesungguhnya semakin apa ya, semakin kurang ikhlas begitu. Yang di bawah rakyat kita luar biasa. Luar biasa. Rakyat kita di bawah, tapi semakin ke atas. Jadi ada budaya suka nyinyir, suka ngejek. Apa yang dibuat oleh bangsa sendiri nggak bagus. Ini aneh ini, tapi tidak apa-apa. Karena ini banyak pendeta, banyak romo, ya kan. Jadi kita harus selalu sekarang bicara kebaikan. Saudara-saudara, keluarga saya sebagian itu Nasrani. Tapi kadang-kadang kalau ajaran Nasrani yang paling pokok ya, Monsinyur kalau tidak salah ya, pendeta, yang paling pokok adalah kalau pipi kiri kita ditempeleng, kita harus kasih pipi kanan. Betul, betul. Betul ya.
Betul. Karena waktu kecil saya sekolah Kristen juga saya itu. Jangan-jangan saya ngerti cerita-cerita di Bible lebih dari saudara-saudara itu. Jangan-jangan. Bener kan? Ajaran Nasrani. Kalau ditempelin pipi kiri harus kasih pipi kanan. Harus memaafkan. Kan begitu kan? Forgive those that trespass against us. Benar nggak? Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us. Jadi saya sebenarnya ya bagi saya itu selalu ingin cari kebaikan daripada ketidakbaikan. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Kalau masuk ke dalam kancah politik, pasti persaingan sangat keras, ketat, dan tidak ada masalah. Masuk lapangan bola pun persaingan sangat keras. Mana ada orang yang mau kalah. Benar? Iya kan? Waktu kita kalah sepak bola saja sedihnya bukan main. Aku kalah Pilpres berapa kali itu, udah lupa. Tapi tidak ada masalah. Tidak boleh kita sakit hati. Tidak boleh dendam. Tidak boleh benci. Dan itu saya berusaha untuk teguh pada pendirian itu. Waktu muda di Jakarta sebagai anak muda, kita selalu mau belajar bela diri. Kenapa? Kita tidak mau kalah kalau kita berkelahi. Jadi saya cari guru kemana-mana. Dan semua guru yang saya ketemu, yang hebat silatnya itu, selalu mengajarkan, Prabowo, kamu harus berani. Tapi jangan dendam dan jangan benci. Dan ini saya kira ajaran semua agama kita. Jadi saya kadang-kadang kalau di keluarga saya, beberapa saudara saya malah suka marah sama saya. Bowo, kamu kenapa selalu? Dia dulu begini-giniin kamu. Saya bilang itu kan dulu. Sekarang keadaannya harus bersatu, harus bekerja sama. Dan saudara-saudara, ini saya mau gunakan kesempatan ini. Mumpung dikasih podium kan kita. Karena ada podium dan saya presiden, saudara terpaksa dengar. Benar kan? Panitia nggak berani ingatkan saya, waktu Pak. Awas. Pokoknya ini podium ya suka presiden berapa lama ya. Masih kuat dengar saya? Mau kuat gak kuat, saudara harus dengar saya. Jadi, saudara-saudara, tidak hanya itu memang ajaran hampir semua agama. Itu ajaran guru-guru yang bijak. Tapi itu juga analisa geopolitik. Analisa geopolitik.
pakar-pakar geopolitik di dunia melihat Indonesia, Indonesia ini luar biasa, sangat kaya. Sekarang masalahnya adalah bagaimana kekayaan ini kita jaga, kita kelola untuk bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini harus kita akui. Saudara-saudara, jangan kita bangga dengan hanya kata-kata kaya, produksi ini, milik itu. Tidak, kita harus sekarang berjuang agar kekayaan itu benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita harus menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia. Saudara-saudara, ada yang ini zaman teknologi ya. Jadi sekarang teknologi itu ada sosmed, iya kan? Sosmed ini baik, tapi ada juga kadang-kadang bahayanya. Dengan banyak podcast, banyak pakar itu bicara asal bicara. Jadi saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengerti pikirannya Prabowo Subianto. Jadi kadang-kadang kalau saya mau cek kira-kira apa yang dipikirkan Prabowo Subianto, saya cari podcast. Kira-kira apa ya yang sedang dipikirkan oleh Prabowo? Ngarang gitu ya kan? Prabowo sedang konflik internal dengan ini, nanti dengan itu. Senangnya rame, gaduh, padahal nggak ada, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama. Ini bukan, begitu saya lihat baca itu berapa tahun yang lalu, saya semakin yakin. Akhirnya selalu saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, apapun mungkin dosa-dosa kita di masa lalu, karena kita manusia pasti penuh dosa. Pasti ada kesalahan. Tapi sekarang kita harus bekerja sama. Kita harus kompak. Kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah. Yang lemah berhimpun kerjasama. Bersaing baik. Tapi begitu pertandingan selesai, bersatu. Ada yang mengatakan kalau bersatu itu tidak demokratis. Loh, demokrasi silahkan, koreksi silahkan, kritik bagus, tapi fitnah itu tidak bagus.
semua agama tidak mengizinkan fitnah. Saya yakin di agama Kristen demikian juga. Thou shall not lie. Kebohongan itu tidak baik. Apalagi kebohongan yang menimbulkan kecurigaan. Kebohongan yang menimbulkan perpecahan. Kebohongan yang menimbulkan kebencian. Ini bisa merusak kita semua. Jadi saudara-saudara, kalau di agama Islam ada itu ajarannya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bayangkan. Jadi yang kita harus waspadai sekarang, kalau kritik malah kita harus bersyukur. Kalau saya dikoreksi, saya menganggap bahwa saya dibantu, saya diamankan. Kadang-kadang kita tidak suka dikritik, kita tidak suka dikoreksi, tapi sesungguhnya itu mengamankan. Iya kan? Contoh paling sederhana, kadang-kadang kita lupa ada kancing yang tidak terpasang. Kemudian anak buah kita lari, "Pak, seragam Bapak, Pak. Bapak kancingnya." Loh, ini anak buah kok berani koreksi. Tapi dia koreksi untuk mengamankan saya. Bayangkan presiden muncul, kancingnya tidak. Iya kan? Jadi kadang-kadang saya dongkol juga sama ajudan saya. Cerewet banget nih. Tapi dia menjaga saya. Dia menjaga saya. Berapa kali saya diselamatkan. Iya kan? Ini cerita waktu saya masih aktif ya. Saya keluar dari ruangan mau ambil apel, nggak tahu saya sibuk atau apa, saya lupa pakai tanda pangkat. Lari anak buah saya, "Pak, jangan keluar Pak, tanda pangkat Bapak tidak lengkap." Oh iya. Jadi apa? Dia mengamankan saya. Kritik, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih. Kalau ada yang teriak-teriak, Prabowo ini mau hidupkan lagi militerisme. Wah, baru saya koreksi, apa benar? Oke, baru kita lihat. Panggil ahli hukum, panggil di mana? Ya kan, mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter. Jadi saudara-saudara, itu yang ingin saya sampaikan. Kita memiliki masa depan yang bagus, walaupun ada kelompok nyinyir, ya kan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita akan bekerja dengan bukti, bukan dengan janji saja. Yang jelas, waktu saya kampanye udah sekian puluh tahun, saya selalu bicara Indonesia harus swasembada pangan. Selalu saya bicara dimanapun. Waktu saya masih di Golkar pun saya sudah bicara itu. Saksinya banyak orang Golkar di sini, karena saya alumni Golkar. Saya tidak berubah. Waktu saya kampanye terakhir, swasembada pangan yang pertama. Dan begitu saya jadi presiden, itu fokus saya. Dan saya beri target kepada tim saya, kita harus swasembada beras 4 tahun. Itu target saya, 4 tahun. Saudara-saudara, di perayaan Natal ini saya
Dengan bangga hari ini saya bisa menyampaikan begitu lewat 31 Desember 2025 bangsa Indonesia sekarang sudah swasembada beras. Tahun 2025 kita tidak import beras sama sekali. Tahun 2025. Target 4 tahun kita bisa capai dalam waktu 1 tahun. Dan kita bantu tidak hanya bangsa Indonesia, kita membantu dunia. Kenapa? Dengan kita tidak import beras, harga beras dunia turun ratusan dolar turunnya. Jadi banyak negara berterima kasih sama kita. Saudara-saudara sekalian, ini satu contoh. Saudara-saudara, saya canangkan makan bergizi gratis. Kenapa? Waktu saya kampanye sekian kali, saya ikut Pilpres berapa kali ya? 4 kali. 3 kali kalah, tapi yang terakhir menang, oke lah. Iya kan? Saya datang ke desa-desa, di mana-mana, saya lihat anak-anak kecil. Saya tanya, umurmu berapa? 9, 10, 11. Tapi badannya sama dengan anak 4 tahun. Kecil. Dia alami kurang gizi di mana-mana. Dan saya belajar. Saya keliling dunia, saya belajar. Saya lihat bagaimana India membantu rakyat miskinnya dengan makan bergizi gratis. Saudara-saudara, APBN-nya India nomor 1 bagi dia, nomor 1 adalah pertahanan. Karena dia tidak mau ambil risiko keselamatan bangsa dia. Nomor 1 pertahanan. Nomor 2 atau nomor 3 adalah makan bergizi. Brasil juga sudah melaksanakan makan bergizi 12-13 tahun yang lalu. Saudara-saudara, sekarang sudah ada 76 negara melaksanakan makan bergizi. Dan saudara-saudara, ahli-ahli dari Amerika, Rockefeller Institute, datang ke Indonesia, lihat kita punya proyek dan menyampaikan kepada saya. Di Istana Merdeka dia sampaikan kepada saya. Ahli dari Rockefeller Institute, dia mengatakan, ini adalah investasi Anda yang terbaik. Satu rupiah investasi kepada makan bergizi gratis, menurut Rockefeller Institute, akan menghasilkan pelipatan nilai ekonomi 5 kali sampai 35 kali. Ini mereka yang bicara, saya. Negara kita kaya. Dan negara kita bisa lebih makmur lagi. Asal pemimpin-pemimpinnya bersatu. Kerjasama. Bersatu tidak berarti semua harus masuk pemerintah, tidak. PDP boleh di luar. Boleh, tapi kerjasama. Saya dukung Pramono jadi gubernur DKI. Betul. Saudara-saudara, apakah MBG nggak sampai ke Sumatera Barat? Karena aku kalah di Sumatera Barat, berarti MBG
jangan ke Sumatera Barat. Nggak ada itu. Apa saya larang MBG ke Aceh? Aku kalah juga di Aceh. Tidak. Karena sekarang saya bukan milik satu partai. Saya sekarang milik seluruh bangsa Indonesia. Jadi di kesempatan Natal hari ini, itu yang ingin saya sampaikan. Perayaan ini adalah kehormatan bagi saya. Perayaan ini membuktikan bangsa Indonesia bangsa yang rukun, bangsa yang harmonis. Kita saling hormat menghormati, saudara-saudara. Saya sangat bangga dengan contoh pemimpin-pemimpin kita. Bung Karno presiden, dia membuat masjid terbesar Republik Indonesia, Masjid Istiqlal. Arsiteknya dia tunjuk orang Nasrani. Orang Nasrani yang jadi arsitek Masjid Istiqlal. Di mana ada seperti ini? Saya bangun masjid tidak terlalu besar di Hambalang. Arsiteknya dan yang bangun orang Katolik. Kehormatan bagi saya. Saya suka musik. Saya punya membina orkestra filharmonik. Sama band. Satu saat band saya itu kebetulan Nasrani semua. Yang kelompok kecilnya, begitu 17 udah banyak. Tapi yang 4 inti itu orang Kristen. Satu saat saya kaget. Waktu Lebaran, dia melantunkan solawat Badar, solawat Rasulullah. Luar biasa. Luar biasa. Orang Kristen memainkan solawat. Ini apa ya, membuat hati saya merasa hangat. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Karena saya juga prajurit dulu. Sekarang hati saya masih prajurit. Fisik saya sudah nggak bisa lagi naik gunung bawa ransel. Naik gunung pakai heli bisa. Saudara-saudara, waktu di tentara, anak buah saya ada yang Hindu, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Saya masih ingat anak buah saya yang gugur. Masih ingat. Saya masih ingat. Ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Hindu. Waktu saya perintahkan dia maju, apakah dia bertanya, "Pak, kenapa saya harus maju?" Dia tidak bertanya. Dia melaksanakan tugas dia. Dan yang mengharukan bagi saya, waktu saya memberitahu orang tuanya begitu kembali dari daerah operasi, saya beritahu, saya masih ingat nama prajurit itu, Stefanus.
Saya masih ingat Sersan Stefanus. Ibunya datang. Dia datang ke kantor saya membawa pakaian, perlengkapan dan sepatu dinas. Pak, ini kan milik negara, saya mau kembalikan. Bayangkan. Kemudian, Pak, saya hanya mau tanya satu. Apakah anak saya gugur dalam pertempuran oleh musuh? Iya, Bu. Ibu harus yakin putra ibu gugur sebagai kusuma bangsa dalam pertempuran. Kalau begitu, saya rela. Saya masih ingat. Saya punya anak buah satu lagi, orang Flores dari ND. Masih ingat namanya. Cyprianus Gebo dari ND. Saya ke rumahnya di ND. Jadi saudara-saudara, inilah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda satu tujuan. Marilah kita jaga persatuan kita. Marilah semuanya terus menggalang dan memajukan persatuan, kerjasama yang baik, saling mengasihi, saling menjaga, saling menghormati, saling melindungi. Dan saling memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Karena itu, sebagai penutup, tapi kalau tanya orang Gerindra, penutupnya Prabowo bisa 7 kali. Tapi enggak, ini sekali penutup. Sebagai penutup, karena ini kebiasaan ya dalam perayaan semacam ini, saya pribadi sebagai Prabowo Subianto dan sebagai Presiden Republik Indonesia, kalau ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung perasaan siapapun, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Niat saya dan niat pembantu-pembantu saya tidak ada lain. Kami bekerja keras untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kami bekerja keras mengurangi penderitaan dan kesulitan rakyat kita, apalagi sekarang di daerah-daerah bencana. Kami bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Percayalah itu niat kami, dan kami sangat optimis. Kami sangat percaya bahwa kami berada di jalan yang benar, di jalan di atas kebenaran, di atas keadilan, dan sesungguhnya hanya untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu. Merdeka. 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 Semoga Tuhan Maha Besar selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih. Selesai.